Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwan fiddin, para mu'takifin wa mu'takifat yang berbahagia, alhamdulillah, mari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat besar yang diberikan kepada kita, yang tidak diberikan kepada banyak orang, yaitu nikmat iktikaf di 10 hari Ramadan, 10 hari akhir bulan Ramadan, yang kita berharap dengan pengajian kitab secara dirayah wa riwayah, membahas kitab Al-Jami' fil Adab dari kitab Bulughul Maram, maka ibadah puasa kita dan iktikaf kita semakin bernilai, semakin berbobot, karena amal yang paling berat dalam timbangan umat Islam adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Tentu saja ilmu tentang akhlak, tentang adab yang bersumber dari Rasulullah SAW merupakan komponen penting di dalam membentuk perilaku kita, akhlak kita. Semoga salawat dan salam senantiasa dicurahkan oleh Allah untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah azakumullah, majelis kita adalah majelis keempat, majelis Al-Khatam. Kita mulai dari babut targhib fi makarimil akhlak. Bab motivasi untuk akhlak-akhlak mulia. Qala al-muallif al-imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah wa ghafara lah wa lana wa liwalidina wa lil hadirin jami'an. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalu rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa. Alaikum, kalian harus berpegang bisidqi dengan akhlak kejujuran, kebenaran, kejujuran. Fa inna sidqa, karena kebenaran, kejujuran, yahdi ilal bir, mengantarkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan mengantarkan kepada surga. Wa ma yazalu rajulu yasduq, dan seseorang itu tidak henti-hentinya berlaku jujur, benar. Wa yataharra, dan memilih asidqa, kejujuran, kebenaran. Hatta yuktaba indallahi siddiqa, hingga ditulis di sisi Allah sebagai seorang siddiq. Jadi untuk mendapatkan gelar seorang siddiq, usaha tanpa henti untuk terus bersikap jujur dan memilih sikap jujur sampai punya predikat siddiq. Wa iyyakum wal kadhiba, hindari oleh kalian wal kadhiba, dan akhlak berbohong. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena kedustaan, kebohongan mengantarkan kepada al-fujur, kepada kemaksiatan, kepada
kefasikan, keluar dari ketaatan. Wa innal fujura, dan sesungguhnya al-fujur, kefasikan, yahdi ilan nar, mengantarkan kepada neraka. Wa ma yazalu rajulu yakdzib, dan seseorang tidak henti-hentinya berbuat dusta, wa yataharra al-kadzib, dan selalu memilih dusta, hatta yuktaba indallahi kadzdzaba, hingga ditulis di sisi Allah sebagai seorang kadzdzab, sang pendusta. Jadi ini menjadi bukti bahwa akhlak itu, karakter manusia, watak manusia bisa berubah, akhlak bisa berubah, bisa diupayakan, diantaranya melalui pembiasaan. Apakah akhlak baik, akhlak buruk, semua dipengaruhi oleh kebiasaan. Hadis berikutnya muttafaq alaih, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wadhanna fa inna dhanna akdzabul hadis. Iyyakum, jauhi oleh kalian, wadhanna, sikap buruk sangka, fa inna dhanna, karena persangkaan, akdzabul hadis adalah ucapan yang paling dusta, ucapan yang paling bohong, ucapan yang paling tidak benar. Nah, suudzon adalah termasuk akhlak yang buruk, harus kita hindari sampai ada satu kondisi yang memang mengharuskan kita untuk suudzon. Ya, secara umum wajib dihindari supaya tidak terjatuh ke dalam kedustaan. Wa an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu an, juga hadis muttafaq alaih. An Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyakum wal julusa 'ala turuqat. Qalu ya Rasulullah ma lana buddun min majlisina natahaddatsu fiha. Qala fa amma idza abaitum fa'atu tariqa haqqah. Qalu wa ma haqquh? Qala ghaddul basar wa kaful adha wa raddus salam wal amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Muttafaqun alaih. Iyyakum wal julus ala turuqat. Jauhi oleh kalian duduk-duduk nongkrong di pinggir jalan. Di pinggir jalan, macam-macam jalan yang dilewati oleh orang. Qalu, mereka bertanya, ya Rasulullah, malana buddun min majalisina. Kita mesti memerlukan majelis kami, natahaddatsu fiha, untuk duduk-duduk, untuk bicara di dalamnya. Jadi kami duduk pinggir jalan terpaksa ya Rasul. Kami perlu majelis untuk berbincang. Qala fa amma idza abaitum, adapun kalau kalian tidak mau kecuali duduk di pinggir jalan, maka ada syaratnya. Fa'atu tariqa haqqah, berikan kepada jalan itu haknya. Jadi ada hak untuk jalan, maksudnya juga hak pengguna jalan. Qalu wa ma haqquh, para sahabat bertanya, haknya jalan apa ya Rasulullah? Qala ghaddul basar, yaitu memejamkan sebagian pandangan, wa kaful adza, dan menahan diri dari mengganggu, wa raddus salam, dan menjawab salam, wal amru bil ma'ruf, dan memerintah yang baik, wa nahyu 'anil munkar, dan melarang yang mungkar. Muttafaq alaih. Jadi pertama, anjuran Nabi SAW adalah kalau bermajelis, buat majelis yang tidak di pinggir jalan. Misalnya ya di teras rumah, ada halaman, ada teras, ini di teras, atau gazebo di halaman sendiri yang luas, baru setelah itu jalan. Jangan langsung yang di halaman langsung menghadap ke jalan. Karena yang pertama itu ideal, kita akan terhindar dari banyak dosa. Yang kedua, kalau terpaksa harus di situ, maka wajib bertakwa, wajib hati-hati, wajib menyampaikan hak jalan. Mari kita perhatikan Bapak Ibu rahimakumullah, apa hak jalan? Islam agama yang sempurna, ya, yang maju, yang lengkap, relevan untuk setiap zaman, sudah mengajarkan namanya hak jalan.
menghormati pengguna jalan yang lain. Sementara kalau kita saksikan dalam hidup kita, banyak sekali orang tidak paham hak jalan. Banyak orang mengganggu jalan. Mungkin dipikirnya bukan bagian dari agama atau bukan bagian dari larangan agama. Kata Nabi SAW, haknya adalah ghaddul basar. Kalau kita duduk di pinggir jalan mesti terpaksa karena nggak ada tempat lagi kecuali di situ, maka jangan melihat apa yang tidak halal untuk dilihat dari orang yang berjalan. Wanita-wanita yang berjalan, ya, kita tidak melototinya, tidak melihatnya gitu. Itu syaratnya. Mampukah kita? Yaitu syaratnya kalau duduk pinggir jalan. Kedua, kaful adza, tidak mengganggu orang lain. Dengan apapun, dengan keberadaan kita, dengan ucapan, dengan tindakan, dengan apa saja. Tidak boleh mengganggu pengguna jalan. Parkir saja, gara-gara kita bermajelis di situ, kita parkir mengganggu pengguna jalan, kita berdosa. Kita berdosa. Nah, ini termasuk tanpa disadari, rumah pinggir jalan tidak punya parkir, tidak punya halaman, langsung buka warung. Kemudian atau buka toko. Kemudian para pelanggannya, kendaraan-kendaraan selalu membuat macet di situ. Itu mengganggu, ada dosanya, ada dosanya. Ya, seharusnya ditertibkan. Ya, dibuatlah tingkat, bawahnya untuk parkir, atasnya untuk toko, begitu. Ya, nggak laku Pak Ustadz karena kalau naik nggak ada yang mau naik. Ya, ya berarti nggak cocok di situ, atau separuh, kemudian separuhnya untuk toko. Jadi orang muslim harus berpikir bagaimana tidak mengganggu pengguna jalan. Ya, dengan apapun cara mengganggunya. Waraddu salam, dan mau menjawab salam. Kenapa menjawab salam? Karena orang yang lewat itulah yang disunahkan, dianjurkan untuk mengucapkan salam terlebih dahulu. Dan orang yang duduk, nah itu wajib menjawab salam. Kemudian al-amru bil ma'ruf, ketika di jalan melihat ada kemungkaran, tetap, atau melihat sesuatu yang perlu diajari dari kebajikan, dia harus memerintah yang baik. Terus ketika ada kemungkaran, dia harus nahyan mungkar, karena melihat di situ, man ra'a minkum, siapa yang melihat. Nah, kalau melihat tidak mengingkari, ya ada dosanya terus. Ya jangan bermajelis di situ, kira-kira begitu. Nah, ini masya Allah hadis yang sangat penting, muttafaq alaih. Wa an Muawiyah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan dalam dirinya, siapa dikehendaki baik pada dirinya, yufaqihu fiddin, maka Allah menjadikannya faqih dalam agama. Dia dijadikan oleh Allah faqih dalam agama. Allah menjadikan, sebabnya orang itu berusaha tafaqquh fiddin, sebagaimana perintah Allah, liyatafaqahu fiddin waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Harus tafakuh, ada tafakuh, ada minta tolong kepada Allah. Nah, di situ Allah memberinya taufik dan ilham, memberi kemudahan, memberi keberkahan, sehingga mudah memahami agama, memberi pemahaman yang dalam. Faqih adalah memahami secara mendalam. Maka orang yang ahli agama, mendalam keahliannya dalam agama Islam, itu tanda orang yang dikehendaki baik oleh Allah, bukan orang yang perlu ditakuti. Apalagi zaman sekarang mudah sekali semacam ada serampangan atau kesengajaan, yaitu mencurigai orang belajar agama atau melarang orang agama terlalu mendalam. Ya, dikatakan nanti biasa-biasa saja, kalau terlalu mendalam nanti jadi teroris. Itu kalau belajarnya salah, belajar sesat, ya tambah mendalam, ya tambah sesat. Tapi kalau benar, tambah mendalam tambah baik.
Buktinya ya Rasulullah, para sahabat, para ulama semua ya, tanpa kecuali. Jadi justru menjadi tanda kebaikan sebuah bangsa kalau semuanya cinta kepada agama Islam, agama perdamaian, agama yang sempurna, menjunjung keadilan dan menghargai, menghormati ilmu pengetahuan dan selalu sesuai. Muttafaq alaih. Wa Nabi Darda radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min syai'in fil mizan athqalu min husnil khuluq. Ini yang di muqaddimah saya sampaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min syai'in, tidak ada sesuatu fil mizani, dalam timbangan, athqalu, yang lebih berat bobotnya, nilainya, min husnil khuluq, ketimbang akhlak yang baik. Akhlak yang mulia yang meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, sumbernya memang syariat. Akhlak itu syarak mulai dari ajaran Quran, ajaran Rasul sampai praktek agama oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka meniru perilaku yang diridai, yang dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjalankan syariat Allah dengan benar, menimbulkan akhlak yang bagus, itu adalah amal yang paling berat timbangannya. Karena agama ini, karena akhlak yang baik merupakan praktek dalam agama. Agama itu bukan hanya pengetahuan dan keyakinan, tapi praktek dalam kehidupan. Mulai dari memenuhi hak Allah dalam ibadah, memenuhi hak manusia melalui akhlak yang mulia dan muamalah yang husna. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa shahhahah. Nah, oleh karena itulah penting sekali kita memperhatikan akhlak kita. Dan sudah saya simpulkan dalam kalimat hikmah, saya katakan bahwa qimatul mar'i dinuhu wa khuluquhu wa ilmuhu wa jihaduhu wa ma yuhsinuhu wa atharuhu. Nilai manusia itu terletak pada satu, agamanya, kedua akhlaknya, ketiga ilmunya, keempat adalah jihadnya, kelima adalah keahliannya, dan keenam adalah jasa-jasanya, pengaruh baik yang ditinggalkannya. Terus berikutnya, An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al haya'u minal iman. Rasa malu itu bagian daripada iman. Rasa malu itu ada di hati. Rasa malu yang dimaksud adalah merasa malu kalau melakukan kemaksiatan, melakukan keburukan, sehingga rasa malu inilah yang mendorong dia untuk menghindari perbuatan maksiat, menghindari perbuatan buruk, buka aurat malu, ya, berdusta malu, tidak amanah malu. Nah, ini yang dimaksud dengan rasa malu. Malu kalau sampai punya sikap atau tingkah laku atau tutur kata yang buruk. Nah, termasuk malu kalau menzalimi orang, ya, malu kalau mengingkari jasa orang atau tidak berterima kasih kepada orang. Nah, inilah rasa malu yang dimaksud oleh Nabi SAW. Al haya minal iman. Rasa malu itu bagian daripada iman. Termasuk juga al haya la ya'ti illa bi khairin. Rasa malu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Nah, bagaimana kalau orang disuruh adzan malu, disuruh ngaji malu, ya, bawa kitab dari rumah kelihatan bawa kitab malu, ya, itu suruh silaturahim malu, memaafkan malu, minta maaf malu. Itu bukan malu namanya, kalau di dalam bahasa Arab bukan haya, itu namanya al-khojal. Itu orang minder atau syu'ur bin naqas, merasa kurang dalam dirinya. Nah, itu buruk, itu harus ditanggulangi, ya, itu tidak percaya diri. Nah, itu harus ditanggulangi, itu kelemahan, itu bukan haya dalam bahasa Arabnya, tapi namanya al-khojal wa syu'ur bin naqas. Sementara kalau rasa malu yang
terpuji keseluruhannya adalah rasa malu dari berbuat yang tidak baik. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, ya semua hadis muttafaq alaih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya jangan lupa salawatnya, itu jalan tol masuk surga, ya. Jangan lupa salawatnya pakai suara, bukan di batin. Saya sudah sering ingatkan dan harus mengingatkan. Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Akhrajahul Bukhari. Inna mimma adrakan nasu, sesungguhnya di antara yang didapati oleh manusia min kalamin nubuwati, dari ucapan kenabian al-ula yang dahulu. Ini ajaran sudah dari dahulu ajaran ini. Idza lam tastahi, kalau engkau tidak malu, fasna ma syi'ta, silakan kamu berbuat apa saja. Ini Bapak Ibu rahimakumullah menggunakan fi'il amr, kata perintah, fasna. Tetapi nah sekarang penggunaan kata kerja itu kan perintah, biasanya untuk menunjukkan wajib, untuk menunjukkan anjuran, untuk menunjukkan izin. Tapi ini bukan untuk wajib, bukan untuk sunnah, bukan izin. Ini adalah ancaman. Ini perintah tapi nadanya mengancam, fungsinya untuk mengancam. Sama dengan kalau anak kita main-main, misalkan naik tangga, ya udah dilarang jangan, ya terus jangan, habis itu pertama jangan, habis itu teruskan, nah, teruskan, dia tambah terus lagi, dimarahi, ya namanya bodoh, nggak paham omongan gitu loh. Jadi ketika teruskan, loh, wah ini ancaman berat, teruskan berarti sudah naik, ini larangannya sudah naik. Fasna ma syi'ta, lakukan yang kamu suka, tapi ingat ya akibatnya, berarti kamu akan terjerumus di dalam kebinasaan dan harus siap-siap merasakan hukumannya. Jadi orang yang tidak punya rasa malu, apapun dilakukan. Orang yang masih punya rasa malu melihat tingkah pola orang yang tidak punya rasa malu itu nggak bisa komentar, cuma geleng-geleng aja, nggak nyambung dengan akal sehatnya. Jadi dasar tidak tahu malu, ya. Orang tidak tahu malu itu kan menjengkelkan, ya, menjengkelkan dan tidak bisa dinalar. Ya perbuatannya apa saja bisa. Banyaklah contoh hari-hari ini bagaimana orang tidak punya rasa malu. Baik, ya. Akhrajahul Bukhari. Tidak punya rasa malu untuk berbuat yang buruk, berbuat berkhianat, berbuat bohong, berbuat terus saja, ya. Dari bohong satu ke bohong lain, bohong lain, bohong lain. Tidak punya rasa malu, ya cengengesan aja kan itu, ya. Nah itu namanya ini sudah keburukan yang puncak ketika orang tidak punya rasa malu. Karena rasa malu itu adalah menjadi kendali bagi seseorang dari berbuat yang tercela, yang zalim ataupun yang buruk. Akhrajahul Bukhari. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'al fa in tawallaw taftahu 'amala syaitan. Akhrajahu Muslim. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah minal mu'min ad-dha'if, daripada mukmin yang lemah.
Mukmin yang kuat tentu di sini adalah bersifat umum, kuat dalam segala hal yang baik, dalam segala hal yang dicintai oleh Allah, kuat dalam ibadah, dalam dakwah, dalam jihad, dalam sedekah, dalam menolong, dalam belajar, dalam memberi kemanfaatan kepada yang lain dengan ilmunya, dengan hartanya, dengan jabatannya, dengan badannya, dengan syafaatnya, dengan pikirannya. Pokoknya kuatlah, kuat fisiknya, kuat semangatnya, kuat amal ibadahnya, amal sosialnya, pokoknya kuat. Orang yang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang dhaif. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengingatkan tentang kebaikan masing-masing. Wa fi kullin khairun. Dan di dalam masing-masing orang mukmin, apakah qawi, apakah dhaif, ada kebaikan. Karena keimanan itu adalah kebaikan. Tidak ada keimanan, tidak ada kebaikan di atasnya. Walaupun dia lemah fisik, kalau dia mukmin dia tetap baik. Ya, hanya saja kalau dibanding, karena Allah Maha Adil. Jadi orang yang kuat tentu lebih utama daripada orang yang dhaif, walaupun sama-sama baik, sama-sama dalam jalur yang benar. Nah, disinilah perlunya meningkatkan daya saing kita, kemampuan kita supaya menjadi orang yang kuat. Nah, kuat apapun, mulai daripada kuat fisik sampai kuat mental ya. Kalau dibanding kuat fisik dan kuat mental, maka lebih bagus kuat mental daripada kuat fisik. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisal qawiyyu laisa syadidu bisur'ah, innamas syadidu man yamliku nafsahu indal ghadab. Bukanlah orang kuat itu pemenang gulat, selalu menang dalam gulat secara fisik, tapi orang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan emosinya saat marah. Itu kekuatan yang hakiki ya, yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian ihris ala ma yanfa'uk. Karena itu kita wajib meningkatkan diri. Ihris ala ma yanfa'uka, berambisilah, bertamaklah untuk segala yang bermanfaat bagi kamu. Jadi kita wajib bisa dengan hati dan akal kita harus bisa mengenali mana manfaat, mana bukan. Kalau sudah tahu itu manfaat, maka itu yang harus dibela, yang diusahakan dengan maksimal, dengan penuh ambisius gitu. Misalkan antara main dan belajar, sama-sama kata orang Jawa Barat ngabuburit ya, ini untuk menghabiskan waktu, nunggu waktu buka. Kan banyak aktivitas, ada yang ngaji seperti kita, ada yang mungkin yang mancing, ada yang main layang-layang, ada yang ngobrol, ada yang nonton, macam-macam ya. Nah, itu kan kalau dikembalikan kepada akal sehat bisa memilah bahwa mana yang lebih manfaat dari yang lain. Ya, manfaat dunia akhirat, manfaat dunia saja, itu mana yang bermanfaat, dan tentu apa yang tidak manfaat banyak. Nah, harusnya dalam hal seperti itu kita harus berambisi untuk mewujudkan yang manfaat dan menghindari yang tidak manfaat, supaya menjadi mukmin yang qawi dalam kemanfaatan, dalam kebajikan. Wasta'in billah. Dalam mengupayakan sesuatu yang manfaat tidak gampang, karena perlu melawan hawa nafsu. Hawa nafsu sendiri, hawa nafsu teman,
hawa nafsu lingkungan, orang sekitar, banyak hawa nafsu keluarga. Maka jangan lupa isti'anah kepada Allah, wasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah. Maka kekuatan zikir, kekuatan doa, kekuatan tawakal itu tidak boleh tertinggal, harus mengiringi setiap usaha. Wala ta'jaz, dan jangan menjadi orang yang lemah, orang yang loyo. Orang mukmin yang lemah, yang loyo tidak boleh. Harus berusaha menjadi orang yang kuat dengan motif karena ingin lebih baik dan ingin lebih dicintai oleh Allah. Wa in asabaka syai'un, kalau engkau tertimpa sesuatu, fala taqul, jangan sampai engkau mengatakan lau anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza. Seandainya saya melakukan ini, niscaya yang terjadi begini dan begini. Padahal itu sudah terjadi. Ya, dia mengatakan, wah, seandainya saya begini, niscaya begini. Misalkan katakanlah orang ya kena musibah apa dalam perjalanan, entah tertinggal pesawat, entah ketabrak atau apa. Dia bilang, seandainya tadi saya lewat jalan yang sana, niscaya saya tidak ketabrak. Ya, seandainya saya tadi lewat yang sana, atau tadi saya naik taksi tidak kamu antarkan, ya niscaya saya tidak ketinggalan pesawat misalnya. Tidak boleh itu. Ya, mengatakan begitu tidak boleh. Itu pertama dilarang, kedua nggak ada gunanya. Yang ketiga ya bisa nambah dosa, menyakitkan hati orang dan seterusnya ya. Walakin kul, tapi yang benar adalah qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Nah, ini orang mukmin harus bisa wiritan ini. Pokoknya kalau terjadi musibah apapun ditanya orang, ya selalu tidak lupa dari qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Ya, ini takdir Allah dan takdir Allah pasti terjadi. Dimulai di situ, ini takdir Allah. Apapun yang Dia kehendaki pasti terjadi. Nah, nggak boleh menyesal. Penyesalan-penyesalan, ketidakridhaan ditampakkan, nyala-nyalakan, enggak. Itu nomor dua. Nomor satu, ridho dulu. Setelah ridho baru diurus apa yang harus diurus. Mungkin dia salah, harus nempuhi orang yang kita salahi, atau orang yang salah bisa kita maafkan, bisa kita tuntut pertanggungjawabannya dan seterusnya. Tapi yang pertama harus ridho secara takdir. Fa inna lau, karena kata-kata andai kata taftahu amala syaitan, itu membuka perbuatan setan, membuka perbuatan setan. Maka salah satu celah setan masuk adalah tidak ridha dengan takdir. Nah, termasuk mengatakan andaikan ini begini mesti begini, andaikan tadi begini maka begini. Nah, itu setan bisa masuk. Oleh karena itu wajib dihindari. Iman kepada takdir harus berfungsi membawa kepada ketenangan. Akhrajahu Muslim. Wa an Iyad ibni Himarin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah ta'ala awha ilayya an tawadu'u hatta la yabghi ahadun ala ahadin wa la yafkhara ahadun ala ahadin. Akhrajahu Muslim. Dari Iyad bin Himar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala awha ilayya, telah memberi wahyu kepadaku. Isi wahyunya adalah an tawadu'u, bertawaduklah kalian, rendah hatilah kalian, jangan congkak, jangan sombong, ya. Hatta la yabghi ahadun ala ahad, hingga tidak ada orang yang menzalimi orang lain. Menzalimi orang lain itu diantara faktornya muncul karena kesombongan. Mentang-mentang sombong, merasa besar, merasa berkuasa, ya, dan merasa yang lain merasa unggul, merasa pilihan, merasa istimewa, macam-macam. Itu sumber al-baghyu.
menzalimi hak orang lain. Hatta la yabghi ahad. Nah, itu bisa dicapai dengan latihan sifat tawadu. Sifat tawadu. Ya, tawadu tercermin dari tutur kata, dari sikap, dari cara berjalan, dari pakaian dan lain sebagainya. Wala yafkhara ahadun ala ahad, dan tidak membanggakan seseorang atas orang lain. Ya, itu akhlak yang buruk. Merasa sombong dalam dirinya, merasa rendah orang lain, berbangga sesuatu atas orang lain, itu adalah dosa. An Abi Darda radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man radda an irdi akhihi bil ghaibi raddallahu an wajhihi an-nar yaumal qiyamati, akhrajahu Tirmidzi wa hasanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man radda an irdi akhi, siapa yang membela kehormatan saudaranya bil ghaibi, secara ghaib, saudaranya tidak hadir, ada saudaranya kok digunjing oleh orang, difitnah oleh orang, lalu dia membela kehormatan saudaranya padahal saudaranya tidak tahu dan tidak ada di situ. Jadi membelanya bil ghaib tanpa kehadiran saudaranya. Maka subhanallah, ini amal soleh yang luar biasa, kesetiaan kawan yang luar biasa, memenuhi hak ukhuwah Islamiyah yang besar, sehingga diberi ganjaran besar. Raddallahu an wajhihi naro, Allah menolak api neraka dari wajahnya yaumal qiyamati, di hari kiamat nanti. Jadi orang ini layak untuk dilindungi dari api neraka karena sudah melindungi kehormatan saudaranya. Akhrajahu Tirmidzi wa hasanah wa li Ahmad min hadits Asma binti Yazid nahwuh. Hadis berikutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma naqasat shadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi afwin illa 'izza wa ma tawada'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah ta'ala. Mana qasad shadaqatun min malin, tidaklah sedekah itu mengurangi harta. Sedekah tidak mengurangi harta kita. Ini berbanding terbalik dengan yang dilihat oleh mata. Mata kita melihat kalau kita punya uang 1 juta, kita infakkan 100.000, berkurang jadi 900. Tapi Nabi mengatakan tidak berkurang. Tidak berkurang. Dia akan berkembang. Ya, justru dengan sedekah itulah harta berkembang. Pasti. Ya bani Adam anfik unfik alaik. Wahai anak manusia, berinfaklah. Kata Allah, aku akan berinfak kepadamu. Jadi kalau kita berinfak, Allah menjamin akan mengganti infaknya dengan berlipat-lipat, 10 kali lipat hingga 700 kali lipatnya. Itu mesti, tinggal diyakini saja. Nggak percaya silakan dicoba. Semakin kita memerlukan uang itu, terus kita infakkan secara ikhlas kepada orang yang lebih membutuhkan dan berharap kepada Allah saja pahala dan balasannya, Allah pasti memberinya berlipat-lipat dari yang diinfakkan. Ada kisah pertama dari sahabat Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dia itu cerita, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amara nabi sadaqah intalaqa ahaduna ila suq fayuhamiluh fayusibul mudda wal yaum inna li ahadihim fi baitihi aw indahu 100,000. Dahulu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk bersedekah, salah seorang kami itu pergi ke pasar
Untuk apa? Untuk buruh manol, buruh angkut-angkut, angkat-angkat. Karena di rumah dia tidak punya uang. Sementara dia tidak ingin ketinggalan dalam hal infak, apalagi yang nyuruh Rasulullah. Itu adalah kebutuhan yang sangat sehingga Rasul sampai mengumumkan donasi atau infak. Maka begitu semangat para sahabat ini, karena dituntut waktu sedekahnya adalah sedekah barang atau uang, maka ketika tidak punya, bukan duduk, pergi ke pasar, menjual tenaganya, jasa angkutannya, supaya mendapatkan sesuatu upah, itu digunakan untuk infak. Akhirnya mendapatkan 1 mud di pasar itu. 1 mud ya 6 on ya, kira-kira 6 on lebih ya, 6 on lebih. Dia mendapatkan 6 on itu, akhirnya itulah yang digunakan untuk infak. Hari ini salah seorang kami, orang-orang yang begitu itu, di rumahnya sudah ada 100.000. Artinya dia berangkat dari ahli infak, untuk infak saja nyari duit dulu. Sekarang di rumahnya banyak loh, kan tidak pernah ada namanya sedekah itu mengurangi harta, malah menambah harta. Apalagi seperti Abu Umamah. Abu Umamah radhiyallahu anhu itu ya punya karomah. Dia infak 3 dinar, 3 keping uang emas. Tiba-tiba dikontani sama Allah di rumah, di bawah bejananya itu disingkap sudah ada 300 uang dinar yang sama, dilipat gandakan 100 kali lipatnya. Bukan 10 kali lipat lagi, 100 kali lipatnya. Itu karomahnya dan lain sebagainya. Termasuk Sayyidah Aisyah, ibunda kita Ummul Mukminin radhiyallahu anha, dalam keadaan puasa, ini ibu-ibu yang di belakang, di rumahnya nggak ada persiapan apa-apa, tidak ada makanan kecuali 2 potong roti yang kasar, roti kasar, roti biasa. Ada orang yang lapar datang mengetuk pintu minta makan, maka beliau menyuruh pelayannya, kamu beri dia 1 potong roti. Diberikanlah 1 potong roti. Nggak lama kemudian datang lagi orang miskin, orang melarat, orang lapar, minta makan. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menyuruh pelayannya, kamu beri ia roti yang tersisa itu. Kata pelayannya, tidak, itu persiapan untuk Anda berbuka. Kamu berikan saja. Tidak. Karena tidak terus Sayyidah Aisyah sendiri mengambilnya lalu memberikannya dari balik kordennya atau kelambunya, selambu ya. Akhirnya begitu tahu, si pelayannya bilang, coba Anda perhatikan, nanti Anda makan apa? Anda tidak menyisakan sama sekali. Sebelum maghrib ada orang ngetuk pintu, ditanya siapa itu, saya utusan keluarga fulan, kalau kamu budak masuk saja. Maka dia masuk mengantarkan, ternyata yang diantarkan adalah kambing bakar dan roti gandum yang bagus-bagus jumlah besar. Setelah itu beliau berkata kepada pembantunya, coba kamu perhatikan betapa banyak ini, dan ini lebih baik daripada rotimu tadi yang kamu nggak boleh kita ngasihkan ke orang. Dan demi Allah, keluarga tadi itu selama ini belum pernah kesini membawa seperti ini. Yaitu semuanya kan Allah menggerakkan hati orang. Lewat jalur mana saja Allah mengontani ya, orang yang berbuat baik, menolong orang pada saat dia tidak punya. Semakin berharga barang itu, semakin berharga nanti balasan yang Allah berikan di dunia, tanpa mengurangi balasannya di akhirat, tanpa menghalangi pahalanya di akhirat. Nah, ikhwani fillah azakumullah, begitu seterusnya banyak sekali. Mana qasad shadaqah mimal. Jadi mari kita didik anak-anak kita untuk infak, ke masjid infak ya, apa saja. Mau berangkat sholat maghrib, sholat apa, ini untuk infak. Mau berangkat Jumat, ini infak. Mau berangkat hari raya, ini infak. Biar anak terdidik, terlatih untuk berinfak.
Selain juga orang tuanya menunjukkan di hadapan anaknya juga berinfak. Nah, itu penting karena dan harus diingatkan harus karena Allah, nah. Karena Allah. Dan itu termasuk sedekah yang terbesar apabila hati kita merasa kaya, walaupun secara kebutuhan fisik kita lebih membutuhkan atau sama membutuhkannya dengan orang lain, tapi hati kita kaya. Sedekah ya dari hati seorang yang hatinya kaya itu adalah sedekah terbaik ya. Itu tingkatannya dalam ukhuwah namanya al-ithar, mengutamakan orang lain, saudaranya daripada dirinya sendiri. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin ila izza, dan Allah tidaklah menambah kepada seorang hamba karena dia memaafkan melainkan kemuliaan. Jadi kalau ingin kemuliaan, jadilah orang yang pemaaf. Allah yang akan memberi ganjaran, kita akan diberi kemuliaan. Jadi memaafkan orang itu bukan rendah, bukan hina. Ya, seolah-olah tidak memaafkan itu yang kuat, itu yang perkasa. Oh tidak, kebalik. Justru kalau dia memaafkan karena Allah, Allah akan mengangkat derajatnya, akan menjadikannya mulia, bukan hina, menjadikannya mulia. Wa ma tawaddu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Tidaklah seseorang berendah hati karena Allah, melainkan Allah akan mengangkatnya. Jadi kalau ingin derajat tinggi di dunia, bukan dengan menonjolkan dirinya, bukan, tapi dengan tawadhu. Walaupun dia berkhidmat, memberikan pelayanan kepada orang, tetap dia tawadhu. Dia memberi tangan di atas, tetap tawadhu. Itu yang harus kita upayakan. Akhlak-akhlak yang mulia, yang sangat disukai oleh Allah dan Rasulnya, dan sangat berat timbangannya, dan juga menjadikan kita diterima di bumi ini. Baik, kemudian wa an Abdillah bin Salam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nasu. Tadi itu akhrajahu Muslim. Sering luput karena barisnya berbeda ya, baris baru. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nasu afsus salama wa sallu wasilul arhama wa atimut ta'ama wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Akhrajahu Tirmidzi wa shahhah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayyuhan nas, wahai manusia, afsus salam, tebarkan salam. Tebarkan salam. Namanya nyebarkan salam itu di hadis lain diterangkan alaman arafta wa malam ta'rif, kepada orang yang kamu kenal maupun tidak kamu kenal. Di mana saja ketemu manusia diduga muslim, ucapkan salam. Ya, jangan memulai salam kepada ahli kitab. Baik. Jadi sebarkan salam. Salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu jangan ditambahi. Jangan salam lintas agama, campur aduk ya. Itu antara salam yang tauhid minta kepada Allah keselamatan dengan salam yang syirik minta kepada selain Allah dicampur. Wah, itu berbahaya sekali. Ya, bisa ya, di situ ada unsur kemunafikan, di situ ada unsur kesyirikan dan seterusnya ya. Jadi ya ayyuhan nas, paling tidak itu di situ ada kekufuran, mulai kufur kecil sampai kufur besar, mulai syirik kecil, syirik besar, tergantung dari kondisi orang yang mengucapkannya. Yang jelas tidak lepas daripada yang namanya kufur. Baik, afsus salam wa silul arham, sambunglah tali kekerabatan, menyambung silaturahim. Wa at'imut ta'am, silaturahim itu ya macam-macam, menanyakan keadaannya, mengirim salam, mengunjungi, nulis surat, mengirimkan hadiah dan seterusnya. Itu semuanya adalah silaturahim.
Minimal ukuran orang Jawa itu ketika hari raya. Makanya sampai ada budaya mudik. Karena kalau tidak mudik waktu hari raya berarti sepanjang tahun nggak pernah ketemu. Jadi tidak silaturahim gitu. Jadi silaturahim itu ya sebanyak-banyaknya, sesering-seringnya. Minimal ya setahun sekali waktu Idul Fitri gitu. Itu yang sudah dipraktekkan di Jawa. Jadi kepatutan masyarakat begitu. Kemudian wasilul arham wa at'imut ta'am, berilah makan kepada orang. Memberi makan kepada orang termasuk afdalul Islam, afdalul a'mal fil Islam. Wa shallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah di malam hari saat manusia tidur. Salat di malam hari. Dan Ramadan merupakan madrasah untuk latihan melalui apalagi 10 hari terakhir iktikaf, ada sholat tahajud, qiyam Lailatul Qadar. Itu adalah latihan supaya di Ramadan biasa, bangun malam itu biasa. Dan dimulai dari niat. Kalau ada niat pasti dibangunkan sama Allah. Kalau tidak punya niat ya sudah, maka terlelap. Orang capek, telat tidur, nggak ada niat, ya nggak mungkin bangun lah. Yang berlaku hukum fisik, non fisiknya tidak bekerja. Karena sebelum tidur juga tidak berdoa, tidak minta, tidak zikir. Ya, maka yang berlaku hukum fisik, fisiknya capek ya udah. Ya iso-iso nggak sahur, tangi-tangin wis komat. Ya, itu ketika orang teledor. Maka niat itu nomor satu. Kemudian ya minta pada Allah dan berzikir sebelum tidur supaya bisa bangun sebelum subuh, sempat sholat walau 3 rakaat, kemudian sholat sunat al-fajri, kemudian sholat subuh berjamaah. Jadi minimal itu, tidak perlu dari tengah malam ya, cukup yang mendekati subuh saja. Yang penting kita sudah bangun sebelum azan. Walaupun sholatnya hanya 3 rakaat cukup sebagai latihan. Bagi orang yang sudah merasakan kelezatan, kenikmatan ya kurang, tidak cukup. Ya itu tergantung dari masing-masing. Ini kan ibadah sunnah yang utama. Baik. Kemudian tadkhulul jannata bisalam, kamu masuk surga dengan selamat. Itulah cara masuk surga. Ada ibadah khusus, ada akhlak yang mulia di situ. Wa an Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dinu nasihatu thalathan. Ad-dinu nasiha, ad-dinu nasiha, ad-dinu nasiha bi thalathan, 3 kali Nabi bersabda. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu nasiha. Agama ini adalah nasihah. Nasihah di sini nasihat dalam bahasa Arab. Ya, dalam bahasa Arab yang maknanya itu tidak seperti nasihat dalam bahasa Indonesia. Nasihat itu kan memberi masukan-masukan kepada orang ya. Itu ya, memberi masukan dan menganjurkan agar masukannya diikuti gitu. Nah, bukan ini yang dimaksud dengan nasihat di sini. Itu hanya sebagian kecil dari makna nasihat. Dalam bahasa Arab, nasihat itu sangat luas. Jadi sikap jujur, sikap tulus kepada al-mansuh lah, kepada pihak yang dia sikapi, itu nasihat namanya. Ya, nasihat kepada Allah berarti sikap tulus kepada Allah, ikhlas kepada Allah dalam mencintai, dalam mentaati, itu kan namanya dalam membela. Itu mulai dari mengimani, mencintai, mengamalkan perintahnya, menjauhi larangannya. Ya, itu adalah nasihat. Nasihat kepada Allah, sikap tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita nasihati Allah, bukan ya, tapi kita nasihati diri sendiri, membuat diri kita tulus kepada Allah. Itu namanya nasihat. Nah, begitu pula
Nah, ketika Nabi ditanya, liman ya Rasulullah, untuk siapa nasihat itu ya Rasul? Lillah, untuk Allah. Nasihat untuk Allah, sikap tulus kepada Allah, mengimani, mencintai, beribadah kepadanya, berdakwah kepada jalannya, bertauhid kepadanya, amar ma'ruf nahi mungkar karenanya, membela hak-haknya. Itu namanya an-nasihatu lillah. Wali kitab dan nasihat untuk kitab suci Al-Quran, bersikap tulus kepada Quran, mencintainya, mengimaninya, membacanya, mempelajarinya, merenungkannya, mengamalkan isinya, mendakwakannya, membelanya. Ketika ada orang menyatroninya, itu namanya bersikap tulus kepada Al-Quran. Apalagi di bulan Ramadan. Ramadan adalah syahrul Quran. Maka seorang muslim pasti menambah bacaannya kepada Quran. Mesti harus khatam. Yang biasa 1 bulan gak khatam, Ramadan harus khatam. Biasa khatam sekali, Ramadan harus khatam lebih dari sekali. Begitu seterusnya. Seperti para ulama, para sahabat mengikut Rasulullah SAW. Seperti Imam Syafi'i, di luar Ramadan setiap hari khatam Quran sekali. Di bulan Ramadan meningkatkannya menjadi sehari siang khatam sekali, malam khatam sekali, semuanya dalam sholat. Nah, itu namanya meningkatkan dalam hal baca. Kita tadi itu pokoknya Ramadan bagaimana jangan sampai tidak khatam walau sekali. Nah, kalau tidak khatam padahal ini bulan Ramadan, ya belum bersikap tulus kepada Al-Quran. Dia membuka HP bisa berjam-jam sehari, baca Quran tidak bisa 1 jam. Tidak usah sama dengan HP lah, ya sebagiannya sajalah, tidak bisa. Nah, ini perlu diwaspadai bahwa hati kita sedang berpenyakit. Nah, sehingga kata Sayyidina Utsman, lau tahurat qulubuna ma syabi'at min kalami rabbina. Kalau hati kita itu suci, niscaya tidak pernah merasa kenyang dari firman Tuhan kita. Jadi kalau orang itu bosan Quran, melepeh Quran, tidak mau Quran, itu artinya ada penolakan dari hatinya, ada kekotoran di hatinya. Kalau hatinya suci, bercahaya, ketemu Quran yang cahaya pasti nyambung. Nah, di sini ini nasihat untuk semua, khususnya adik-adik yang remaja-remaja ini yang banyak tergilas fitnah di zaman ini, tanpa terasa sudah digilas, ya, dijajah oleh budaya orang lain, oleh teknologi, sehingga hasilnya dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari kebahagiaan kita yang hakiki, kesenangan yang hakiki, dan keselamatan yang abadi. Baik, wali rasuli dan kepada rasulnya juga demikian, kepada rasulnya yang mengimaninya, mencintainya, meneladaninya, mempelajari sirahnya, mempelajari hadisnya. Ya, termasuk seperti ini, kalau bisa dibela-belai, ya, kalau bisa ya seperti ulama-ulama dulu. Jadi bagaimana belajar ilmu hadis, belajar hadis kepada para ulama ahli hadis dengan mengembara, dengan rela hidup puasa, kadang tidak makan, kadang ada yang menjual tiang rumahnya, mana yang bisa dijual agar bisa menunaikan kewajiban di masa mudanya, ya, untuk bekal kehidupannya. Itu semangat ulama-ulama dahulu, yang saat ini termasuk bagian dari anak-anak milenial, yaitu terkikis semuanya, tidak suka baca, tidak suka nulis, sukanya nonton. Suruh meneliti sulit, nulis sulit, hanya bisanya copy paste yang gampang. Ya, itu bagian dari penyakit ketika orang masih dalam taraf belajar, mengandalkan itu bisa jadi penyakit. Mestinya tetap baca tulisnya itu ya, yang real, itu diupayakan. Kalau dia sudah pinter, sudah ngerti, alat itu akan membuat dia cepat. Taib. Kalau tidak, alat-alat itu akan merusak sebelum dia pandai. Baik, wali a'immatil muslimin, dan juga tulus kepada para imam kaum muslimin,
kepada para pemerintah, kepada ulama, mencintainya, mengambil ilmu daripadanya, konsultasi kepadanya, mengikuti nasihatnya, mendekat kepadanya, membela kehormatannya. Itu namanya tulus kepada ulama. Wa ammatihim, dan juga kepada orang awamnya kaum muslimin, khalayak ramai umat, kebanyakan umat Islam kaum muslimin. Sekarang zaman individual ya. Tadi itu dirusak oleh HP sampai ketika bertamu saja tanpa terasa. Ketika bertamu tetap masing-masing sibuk dengan HP-nya padahal bertamu. Itu adalah su'ul adab. Harusnya kalau udah bertamu ya disimpan HP itu, dimatikan HP itu, dan fokus kepada tuan rumah ya, fokus kepada tuan rumah. Sampai-sampai ada tuan rumah itu seorang kiai yang menulis tulisan di depan rumahnya, kalau Anda bertamu matikan HP atau titipkan HP ya. Kalau ketahuan sudah diterima kemudian sibuk dengan HP-nya, maka dikatakan kalau kamu sibuk dengan HP tidak perlu bertamu kepada saya, silakan cukup dengan HP-mu, karena waktu itu mahal ya. Anakku sekalian dan Bapak Ibu, ini perlu kita fahamkan kepada anak kita. Kalau coba kita lihat, kita tes anak kita ajak pergi ke rumah pamannya, Pak D-nya, kakeknya. Ketika kita ngobrol, anak kita gabung sama kita atau sibuk dengan HP? Kalau itu yang terjadi, segera nasihati, beri pengertian, diambil, didudukkan, belajar menghormati orang, beradab ya, jangan sampai tidak beradab. Nah sekarang ini orang banyak tidak beradab, juga tidak tahu kalau itu tidak beradab. Mas ilmunya saja sudah tidak tahu, jahil. Gimana akan mengamalkan wong jahil? Ya nggak mungkin ada kesadaran kalau tidak diajari. Baik, dilanjut. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsaru ma yudkhilul jannata taqwallahi wa husnul khuluq. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aktsaru ma yudkhilul jannah, sesuatu yang paling banyak memasukkannya ke dalam surga adalah takwa Allah, takwa kepada Allah, wa husnul khuluqi, dan akhlak yang mulia. Kepada Allah bagus, memenuhi hak-hak Allah, kepada makhluk hamba Allah bagus, memenuhi hak-hak manusia. Ini sesuai dengan kriteria inna akramakum indallahi atqakum. Yang kedua yaitu khairun nas anfa'uhum linnas. Itulah yang harus kita usahakan, bagaimana caranya kepada Allah baik, kepada manusia baik. Dan mencapai akhlak model begini yang tinggi begini tidak mudah. Maka kalau mondokkan anak, cari pondok yang betul-betul konsen terhadap pendidikan adab, menyadari zaman sekarang ini krisis adab. Akhrajahu Tirmidzi wa shahhahul Hakim. Wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innakum la tasa'una an-nasa bi amwalikum. Sesungguhnya kalian tidak akan bisa mencukupi manusia dengan hartamu. Sekaya apapun coba kamu bagi hartamu, tidak mampu kamu. Walakin liyasa'hu minkum bastul wajhi wa husnul khuluq. Tetapi cukupkanlah kepada mereka dari dirimu apa? Wajahmu yang berseri-seri ya, wajah yang manis, muka manis, wa husnul khuluq, dan akhlak mulia. Muka manis itu diawali dari satu adalah memang hati bersih, mencintai kaum muslimin. Yang kedua ada kepedulian. Kalau hati tidak bersih, tidak mungkin wajah manis. Ya hati bersih tapi tidak peduli karena sibuk dengan HP, tidak mungkin manis. Ada orang lewat, ada orang tanya, ada orang di sekitarnya nggak akan peduli. Ya, jadi perlu ya kebersihan hati dan kepedulian kepada setiap manusia yang ditemui, apalagi orang-orang yang dicintai, dihormati, ditaati. Wa husnul khuluq, dan berakhlak yang mulia. Akhrajahu Abu Ya'la wa shahhahul Hakim. Wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mohon salawat, sallu ala nabi. Bersalawat untuk nabi kita, jadikan sebagai ibadah kita untuk menuju surga, jalan menuju surga yang tepat, yang cepat.
Jangan sampai kita tidak berselawat. Kalau bisa berselawat didengar oleh dirinya dan oleh tetangganya, menjadi inspirasi bagi tetangganya. Kalau tetangganya lupa mendengar tetangganya selawat, jadi ikut selawat, maka pahalanya double-double ya. Kalau malu berselawat, maka itu bukan malu, itu kekurangan ya, itu kekurangan. Al-haya minal iman, itu bukan dari iman, malah bertentangan dengan iman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu mir'atul mu'mini wal mu'minu akhul mu'min. Orang mukmin itu adalah cermin bagi mukmin yang lain. Orang mukmin itu saudara mukmin yang lain. Karena cermin, maka seperti cermin fungsinya, kita bisa menunjukkan sampai ini punya kelebihan ini, punya kekurangan ini. Ya, itu cermin. Jujur memberi manfaat kepada sahabatnya. Kalau sahabatnya bohong, disebut bohong, kamu nggak boleh bohong. Jangan hanya karena teman tahu bohong didiamkan, nggak boleh. Kita jadi cermin buruk ya, bukan cermin yang berguna, jadi cermin pecah itu, jadi nggak bisa menunjukkan. Jadi kita harus jujur menjadi teman agar berpahala dan agar teman jadi baik. Al-mu'min mir'atul mu'min wal mu'min akhul mu'min. Mu'min itu saudaranya orang mukmin. Baik, lanjut. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mu'minu alladhi yukhalitun nasa. Orang mukmin yang bercampur dengan masyarakat, mukmin yang bercampur dengan masyarakat, wa yasbiru ala adahum, dan bersabar atas gangguan masyarakat, khairun, lebih baik, minalladzi, daripada orang mukmin la yukhalitun nasa, yang tidak bercampur masyarakat, dia menyendiri, wala yasbir ala adahum, dan tidak sabaran terhadap gangguan masyarakat. Perhatikan, ini termasuk dari al-mu'minul qawi tadi ya. Akhrajahu Ibnu Majah bi isnadin hasan wa inda Tirmidzi ila annahu lam yusami sahabi an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Allahumma ya Allah, kama hasanta khalqi, sebagaimana engkau telah membaguskan fisik saya, fahasin khuluqi, maka baguskan akhlak saya. Ciptaan saya, fisik saya, wajah saya sudah indah, maka indahkanlah, elokkanlah akhlak saya sebagaimana engkau telah mengindahkan, mengelokkan, membaguskan fisik saya. Rawahu Ahmad wa sahahu Ibnu Hibban. Ya, khususnya apabila kita ini bercermin, kelihatan kita ganteng, cantik, maka jangan lupa Allahumma hassin khuluqi kama hasanta khalqi, atau Allahumma kama hasanta khalqi fa hasin khuluqi. Babu dzikri wa du'a, bab zikir dan doa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, ana ma'a abdi ma dzakarani wa taharrakat bi syafata. Aku bersama hambaku selagi ia ingat zikir kepadaku dan menggerak-gerakkan kedua bibirnya. Jadi zikir yang terbaik zikir hati dan lesan. Hatinya berzikir, lesannya bergerak-gerak, bukan di batin ya, bukan di batin, tapi zikir hati dan lesan. Akhrajahu Ibnu Majah wa sahahu Ibnu Hibban wa dzakal Bukhari ta'liqa. Wa an Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma amila ibnu Adam amalan anjalahu min adzabillahi min dzikrillahi. Ma amila ibnu Adam, tidaklah ibnu Adam beramal amalan, sebuah amal, anja yang lebih menyelamatkan lahu baginya, min adzabillahi, dari azab Allah, min dzikrillahi, dibanding zikir pada Allah. Jadi wala dzikrullahi akbar ya, zikir pada Allah itu lebih besar. Zikir pada Allah itu kapan saja, di mana saja, tidak mengenal waktu, ruang, dan tidak mengenal keadaan. Apakah dia suci, tidak suci, zikir itu di mana saja, kecuali kalau di WC, maka zikirnya adalah dengan hati saja, tidak boleh dengan lesan. Itu di WC. Akhrajahu Ibnu Abi Syaibah wa Tabrani bi isnadin hasan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
ma jalasa qaumun majlisan yadhkurunallaha fihi illa haffathumul malaikatu wa ghasyiyatuhumur rahmatu wa dzakarahumullahu fi man indah. Ma jalasa qaumun, tidaklah satu kaum duduk majlisan, sebuah majlis, yadhkurunallaha, yang mereka melakukan zikir kepada Allah di dalamnya. Zikir pada Allah itu bisa dengan baca Quran, bisa dengan pengajian, bisa dengan zikir membaca Asmaul Husna dan seterusnya. Yang penting mengingat Allah, hukum Allah, ya, sifat Allah, hak-hak Allah dan seterusnya. Itu adalah zikir pada Allah. Bahkan majelis zikir adalah majelis ilmu sebagai majelis tertinggi, majelis zikir yang tertinggi. Tidak ada yang berkumpul untuk zikir pada Allah seperti kita ini adalah zikir pada Allah. Illa haffathumul malaikah, kecuali dikelilingi oleh para malaikat, wa ghasyiyatuhumur rahmatu, dan kerumuni oleh rahmat, diliputi oleh rahmat, wa dzakarahumullahu fi man inda, dan disebut-sebut oleh Allah di sisinya, disebut di tengah malaikat yang berada di sisinya, dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini fadilah kita bermajelis zikir. Taib, kita percepat. Akhrajahu Muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ada qaumun, maka ada tidak duduk satu kaum pada satu dudukan, lam yadhkurullaha, yang tidak berzikir kepada Allah fi di dalamnya, wa lam yusallu ala nabi, dan tidak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa kana alim hasratun yaumil qiyamah, kecuali akan ada penyesalan dan ada penyesalan, kepedihan di hari kiamat nanti. Jadi harus ada zikir, harus ada selawat. Akhrajahu Tirmidzi wa qala hasan. Nabi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang membaca tahlil lengkap begini 10 marratin, 10 kali, kana kaman a'taqa arba'at anfus, maka pahalanya seperti memerdekakan 4 orang budak, min waladi Ismail, dari anak Nabi Ismail. Orang biasa saja fadilahnya memerdekakan budak sama dengan memerdekakan diri kita dari neraka. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala, siapa yang berkata subhanallah bihamdihi 100 kali, khuttat khotoyahu, maka digugurkan semua dosanya, wa in kana mithla zabadil bahri, meskipun seperti sebanyaknya buih lautan. Muttafaqun alaih. Wa an Juwairiyah bintil Harits radhiyallahu anha qalat qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda pada saya Juwairiyah, laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin, aku tadi, kata Nabi, mengucapkan setelah kamu. Jadi kamu dulu, kamu zikir dulu, baru aku belakangan. Setelah kamu zikir, baru aku zikir. Aku cuma mengucapkan 4 kata, lawuzinat bima qulti, kalau ditimbang dengan apa yang kamu katakan, sama-sama zikirnya, mundul yaum, sejak hari ini, lawazanat hunna, niscaya yang kukatakan yang pendek itu akan menyamai timbangannya dengan yang kamu katakan yang lama dan panjang. Apa itu 4 kata? Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih wa ridha nafsi wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Maha suci Allah, dan dengan memuji Allah sebanyak bilangan makhluknya, sesuai dengan ridha dirinya, dan seukuran dengan berat timbangan beratnya arsy-Nya, dan seukuran dengan banyaknya tinta yang digunakan menulis kalimat-kalimatnya. Akhrajahu Muslim. An Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-baqiyatu sholihatu la ilaha illallah subhanallah wallahu akbar walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la haula wa la quwata illa billah. Itulah al-baqiyatu sholihat, amalan-amalan soleh yang akan kekal pahalanya. Akhrajahu Nasai wa Sahih Ibnu Hibban wal Hakim. An Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul kalami ilallah arba'un la yaduruka bi ayyihinna bada'ta. Yang paling disukai Allah ada 4, tidak soal kamu mulai yang mana saja. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Akhrajahu Muslim. Wa Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah bin Qais, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah. Hai Abdullah bin Qais, maukah kamu aku tunjukkan satu gudang dari gudang surga?
yaitu la haula wala quwata illa billah, muttafaq alaih. Zatan Nasa'i, la malja'a minallahi illa ilaihi, tidak ada tempat berlindung dari Allah kecuali kepada Allah. Wa ani Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna du'a wal ibadah, sesungguhnya doa itu ibadah. Rawal arba'a wa sahahu Tirmidzi. Walau min hadithi Anas marfu'an bil lafzi du'a mukhul ibadah, dengan lafaz doa itu otaknya ibadah, intinya ibadah. Walau min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu rafa'ahu laisa syai'un akrama 'ala Allah min ad-du'a, tidak ada sesuatu yang lebih mulia bagi Allah atas Allah selain doa. Wa sahahu Ibnu Hibban wal Hakim wa Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-du'a bainal adzan wal iqamati la yurad, doa antara adzan dan qomat tidak ditolak oleh Allah, pasti mustajab. Akhrajahu An-Nasa'i wa ghairuhu wa sahahu Ibnu Hibban wa ghairuhu. Wa an Salman radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna rabbakum hayyun karimun yastahi min 'abdi idza rafa'a yadayhi ilahi ayyarudahu ma sifra. Tuhanmu malu, ya, maha malu, maha mulia, malu dari hambanya kalau hambanya sudah ngangkat tangan berdoa terus tidak diberi apa-apa, ya, di tangannya dalam keadaan kosong. Akhrajul arba'a ila Nasa'i wa sahihul Hakim. Wa an Umar radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza madda yadayhi fi du'a lam yaruddahuma hatta yasmaha bihim hatta yamsaha bihim wajha. Nabi kalau doa itu ngusap wajahnya dengan tangannya. Akhrajahu Tirmidzi walau syawahid minha, tapi hadisnya dhaif. Hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma inda Abi Dawud wa ghairu wa majmu'u ma yaqtadi anhu haditsun hasan, tapi Ibnu Hajar mengatakan ini ya hasan li ghairihi. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ulana siyabi yaumil qiyamati aktsaruhum alayya salatan, yang terbanyak orang yang paling utama terhadapku, yang paling denganku di hari kiamat adalah yang paling banyak sholawatnya. Akhrajahu Tirmidzi wa sahih Ibnu Hibban wa Shaddad Ibni Aus radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidul istighfar yaqul al-'abdu, ini sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Akhrajahu al-Bukhari. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada'u haula'i da'awati hina yumsi, Nabi tidak pernah meninggalkan sore hari, wa hina yusbih, dan pagi hari. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa min rawati wa ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Akhrajahu Nasa'i wa Ibnu Majah wa sahahul Hakim. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati ni'matik wa jami'i sakhatik. Akhrajahu Muslim. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma inni a'udzubika min ghalabati dani wa ghalabatil aduwi wa shamatatil a'da. Rawahu Nasa'i wa sahahul Hakim. Wa an Buraidah radhiyallahu anhu qala sami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan yaqul Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad sa'alallah bismilladzi idza su'ila bi a'ta wa idza du'iya bi ajaba. Akhrajahu al-arba'a wa sahihul Ibnu Hibban. Wa an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza asbaha yaqul Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Wa idza amsa qala mithla dzalik illa anhu qala wa ilaikal masir. Akhrajahu al-arba'ah. Wa anna Anas radhiyallahu anhu qala kana aktsaru du'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Muttafaqun alaih. Wa Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u Allahumma fir li khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bi minni. Allahumma fir li jiddi wa hazli wa khata'i wa 'amdi wa kullu dhalika 'indi. Allahumma fir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma anta a'lamu bi minni. Antal muqaddim wa antal muakhir wa anta 'ala kulli syai'in qadir. Muttafaqun alaih. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma aslih li dini Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyana allati ilayhi ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan li min kulli syarrin. Akhrajahu Muslim. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni 'ilman yanfa'uni. Rawahu An-Nasa'i wal Hakim. Wa li Tirmidzi min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu nahwahu wa qala fi akhirih wa zidni 'ilma
alhamdulillahi ala kulli halin wa a'udzu billahi min hali ahli nari wa isnadu hasan wa Aisyah radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam allama hadha du'a Allahumma inna as'aluka minal khairi kulli ajili wa ajili ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzu bika minasyarri kulli ajili wa ajili ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam Allahumma inna as'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka wa a'udzu bika min syarri ma 'adha minhu 'abduka wa nabiyyuk Allahumma inna as'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa 'amal wa a'udzu bika min nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa 'amal wa as'aluka an taj'ala kulla qada'in qada'tahu li khaira akhrajahu Ibnu Majah wa sahahu Ibnu Hibban wal Hakim wa akhraja Syaikhan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatani habibatani ila rahman khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan subhanallah bihamdi subhanallahil azim walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah untuk membaca hingga khatam kitab Al-Jami' dari kitab Bulughul Maram sudah selesai, walaupun untuk terjemahannya ada bagian-bagian akhir tadi beberapa hadis belum selesai. Maka dengan demikian kitab Al-Jami' dalam Kitab Bulughul Maram saya ijazahkan kepada semua yang mendengar, yang mengikuti sebagian atau keseluruhannya secara khusus, dan Kitab Bulughul Maram yang lainnya dengan ijazah. Jadi ijazah khusus makruna bisama yang dibarengi dengan mendengar. Ya, bagi yang ingin ijazahnya insya Allah harus nulis di form yang sudah dibagikan, di linknya, supaya nanti bisa mendapatkan PDF-nya insyaallah taala. Baik, masih ada waktu, kalau ada yang ditanyakan silakan ditanyakan. Jadi tadi itu doa-doa penting, walaupun tidak saya belum sempat terjemahkan, silahkan itu diamalkan. Semoga kita menjadi ahlus sunnah wal jamaah yang akidahnya kuat, bertauhid kepada Allah, ibadahnya benar dan akhlaknya mulia. Allahumma amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.